Kalau zaman dulu cetik memang tradisional harus taburkan. Zaman sekarang cetik canggih sekali. Ya, cetik bisa dilemparkan dari jauh. Nah, sudah pernah saya katakan, bahkan ada yang pro dan kontra, silakan. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu, cetik bisa lempar dari jauh, bahkan bisa menembus kaca. Bila kita makan di restoran, masuk udah ke makanan. Naik sepeda motor bawa bungkusan, masuk cetik ke bungkusan itu. Selamat siang, ketemu lagi dengan Jana. Saya sedang di rumah Pak Rudi Winata. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Jana. Selamat siang, Bapak Ibu. Ya, saya mau tanya ini Pak, mengenai Pak Tenje, Pak. Ini dia kena cetik di makanan katanya, Pak. Baik. Baik, jadi Pak Tenje kalau nonton video ini, salam dari Pak Rudi. Saya yakin Pak Tenje juga senang berita ini menyebar supaya banyak orang terinspirasi. Ya. Jadi Mbak Jana, adik saya mempunyai channel untuk membantu dalam mencari tanah karena adik saya developer. Nah, suatu saat salah satu channel dia namanya Pak Tenje mengalami kesakitan luar biasa. Ya, sehingga zaman dulu zaman ngantri-ngantrinya terapi minta tolong nyerobot, ya udah nyerobot. Begitu datang ketemu sama saya, Pak Tenje udah teriak-teriak kayak orang mau mati. Saya bilang, Pak, kalau sakit begini ke UGD. Terlalu sakit, Pak. Kalau ke UGD terlalu sakit. Harus ke Pak Rudi dulu baru ke UGD. Ya udah, saya terapi. Habis terapi saya bilang apa? Satu. Jadi apa keluhannya Pak Tenje? Dia terlambat makan, kemudian makan lawar. Habis makan lawar langsung sakit luar biasa. Sakit kepala, pindah ke perut, pindah ke sini, pindah. Ciri-ciri penyakit non medis pindah-pindah. Ya, saya katakan Pak Tenje sudah saya cek, ternyata Pak Tenje memang kena cetik. Tapi cetik itu Pak Tenje jangan salahkan dagangnya. Kalau zaman dulu cetik memang tradisional harus taburkan. Zaman sekarang cetik canggih sekali. Ya, cetik bisa dilemparkan dari jauh. Nah, sudah pernah saya katakan, bahkan ada yang pro dan kontra, silakan. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu, cetik bisa lempar dari jauh, bahkan bisa menembus kaca. Bila kita makan di restoran, masuk udah ke makanan. Naik sepeda motor bawa bungkusan, masuk cetik ke bungkusan itu. Nah, Pak Tenje kena cetik yang semacam itu. Jadi Pak Tenje jangan salahkan dagang lawarnya. Dagang lawar tidak bersalah. Waktu Pak sedang makan, Pak ditiup. Nah, kabar bagus Pak Tenje itu sudah saya hilangkan. Tetapi 2 tahun yang lalu, Pak Tenje pernah mengalami hal yang mirip seperti ini. Kagetlah dia. Pak Rudi, saya tidak ada ngomong sama Pak Rudi, kok Pak Rudi bisa tahu? 2 tahun lalu persis ini Pak. Terlambat makan, kemudian sakit seperti ini. Nah, Pak Tenje, yang ini saya akan keluarkan pelan-pelan penyakitnya dalam waktu 2 minggu. Karena sudah terlanjur merasuk. Keluarkan sekarang Pak. Kalau tak keluarkan sekarang Pak Tenje, Anda mati. Ibaratnya kapur dicelupkan di tinta, sudah merasuk tintanya itu. Ya, harus keluarkan pelan-pelan. Kalau tak patah begini, kelihatan bahwa tulangnya sudah kemasukan. Jadi Pak Tenje kita keluarkan pelan-pelan sama 2 minggu. Nah, apa yang terjadi setelah selesai itu, Pak Tenje opname di Siloam. Ya. Nah, saya terjadwal untuk ngantar anak saya kuliah di Singapura, anak saya yang besar. Dan saya udah komitmen sama istri, saya bilang anak kita jaga di Singapura, kita 2 minggu tidak kerja, kita nginep di hotel, temani anakmu sampai dia betah. Sebelum saya berangkat, adik saya ini pun, Kurut, tolong tengok dulu Pak Tenje lagi sekali ke Siloam. Kenapa dokter tidak menemukan penyakit? Sudah dokter paling top ahli penyakit dalam, semua ahli saraf tidak menemu penyakitnya Pak Tenje. Datanglah saya ke rumah sakit di Siloam. Nah, saya terapi dari belakang punggungnya. Dia kan duduk di ranjang itu, saya terapi punggungnya. Aduh, baru terapi 1 menit, belum ada 2 menit. Tiba-tiba suster datang. Maaf ya Bapak, Ibu mau di tensi dulu, mau cek ini, mau kasih obat. Ya udah, saya tinggal. Begitu saya tinggal, tidak lama kemudian Pak Tenje pergi ke kamar mandi. Pak Tenje di kamar mandi, dia kaget, kupingnya keluar air. Keluar air, nah ini bahasanya Pak Tenje, 1 bantal. Jadi kuping saya keluar air 1 bantal Pak Rudi. Nah, anehnya itu bukannya netes, bukan rebus, tapi ngecor kayak keran air. Heboh lah suster, panggillah dokter. Jadi dokter spesialisnya datang semua. Nah, kenapa kuping keluar air sebanyak ini? Ditadain pakai ember itu, ya 1 bantal lah air Pak Rudi. Nah, dokter bilang apa? Kok aneh? Dimasukin kamera. Masuk kamera buntu. Bagaimana lubang telinganya Mas gini bisa keluar air 1 bantal? Ya. Terus dokter bilang apa? Air apa ini? Kalaupun manusia keluar cairan sebanyak ini kan kempes pada jadi kok enggak? Nah, terus dokternya mengatakan apa? Ini mungkin petunjuk dari Sang Yang Widi. Ada masalah di kepala. Dokter satu bilang, "Dok, sudah kita cek. Sudah MRI, CT scan, enggak ketemu apa-apa." Ya coba sekarang dicek lagi. Terus setelah di MRI, CT scan ketahuan. Tadi enggak kelihatan. Ya udah kelihatan. Tengkoraknya ini busuk setengah. Ini penyakit sangat langka. Dokter pun mengatakan di dunia 5.000 sembuh cuma 1. Itu pun negara modern. Kalau di Indonesia 5.000 kasus mati semua. Tapi nggak ada salah kita coba. Oke, Pak Tenje dioperasi, dibuka tempurung ke kepala yang sudah busuk itu digergaji, dibuang. Nah, kemudian diganti dengan tengkorak palsu. Habis itu dijahit. Nah, di luar negeri dari 5.000 berhasil 1 hidup, itu pun setelah dioperasi ganti tengkorak ke tempurung kepala, itu bisa opname seminggu 2 minggu. Tapi Pak Tenje begitu dijahit langsung bangun, langsung sadar, langsung mencekik dan menangan. Pak dokter, kapan saya boleh pulang? Apa kata dokternya? Pak,
Dijak Pak ngali obat dari Sang Yang Widi ini. Di mana Pak cari obat dari Tuhan ini? Nah, sekarang mau pulang udah boleh Pak. Nggak ada orang habis ganti tengkorak bisa memeceki menangan lagi Pak. Sekarang pulang boleh. Tapi Pak Tenja tidak mau pulang. Nama terus sampai 2 minggu. Akhirnya adik saya ini pun turut, coba tengok. Pak Tenja nyatakan sudah sembuh, sudah sehat, tapi nggak mau pulang. Takut dia pulang. Nunggu kur tengok, dulu baru mau pulang. Ya, masih di Singapura sampai 2 minggu. Ya cepetan bedek. Karena biaya rumah sakit, kebayangkan biaya rumah sakit di Siloam 2 minggu. Nah 2 minggu kemudian saya datang, saya tengok, saya cek Pak Tenja sudah bersih semua. Nah tapi sebelum saya ke rumah Siloam, Pak Tenja udah bilang, Pak Rudi, dokternya pengen ketemu Pak Rudi. Pokoknya dia mau cari di mana beli obat dari Sang Yang Widi, dokternya mau ketemu. Saya bilang, Pak Tenja, saya tidak mau ketemu sama dokter. Dokter mau ketemu saya ke rumah saya, tidak di rumah sakit wilayahnya mereka. Oke, kalau Pak Rudi tidak mau ketemu, gini Pak, dokternya kalau nengok saya itu sehari 2 kali. Sehari sekali ya. Kalau pagi dia datang, sore nggak datang. Kalau pagi nggak datang, sore pasti datang. Salah satu Pak Rudi. Jadi nanti saya cek begitu Pak dokter habis datang, baru Pak Rudi datangnya. Nah, akhirnya siang Pak Tenja ini pun, Pak Rudi, dokter sudah habis visit Pak. Sudah habisnya sudah nggak akan datang lagi hari ini. Baru saya datang, setelah saya cek, oke, Pak Tenja sudah boleh pulang, aman. Nah, jadi demikian. Jadi kalau Pak Tenja nonton, salam dari saya. Setelah itu saya dikasih hadiah sama Pak Tenja. Jadi Pak Tenja masih ingat, saya dibawain 1 styrofoam lobster. Ya, saya kira lobster mati, ternyata hidup semua. Ya, wah saya makan lobster sampai berminggu-minggu udah habis. Terima kasih Pak Tenja, lobsternya istimewa enak sekali. Ya, ada lagi Mbak Tiana untuk yang masalah ini sudah cukup jelas? Ya, sudah cukup jelas Iya. Pak. Ya, terima kasih Pak Rudi, terima kasih juga Pak Tenja. Semoga ceritanya dan pengalamannya bisa menginspirasi mereka yang masih sakit dan ingin segera sembuh. Terima kasih.